15 gram. Kalau dia masukin ini, petaka. Ini Bapak Edi Solikin, dia menerangkan kepada masyarakat sama netizen bahwa botol yang dipakai Jessica adalah seperti itu. Isinya 15 gram. Nah, kalau di ini, wah, bahaya, dia bilang. Terus dia bilang juga itu dijual sembarangan di Australia. Yang tahu itu hanya Pak Edi Solikin. Ya, dia punya botolnya seperti itu contohnya. Nah, saya netizen berkeyakinan kepada Dr. Jaya. Dr. Jaya mengatakan bahwa setelah Mirna meninggal 70 menit kemudian, dia diperiksa. Di dalam tubuh Mirna tidak ada sianida. Sekali lagi ya netizen ya, tidak ada sianida. Kita fokusnya tidak ada sianida di dalam tubuh daripada Mirna. Jadi kalaupun ada sianida, dia bilang itu adalah punya Pak Edi Solikin. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, kalau Pak Edi Solikin ngotot bahwa si Mirna meninggal karena sianida. Nah, buktikan dengan otopsi. Nah, sekarang otopsinya kemana? Mengulas kejanggalan film Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. 7 tahun lalu pada 6 Januari tahun 2016, kasus pembunuhan kopi sianida menuai perhatian publik untuk waktu yang lama. Kasus ini terjadi di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Korban dalam kasus ini adalah seorang wanita cantik yang berumur 27 tahun. Ia bernama Wayan Mirna Salihin. Fakta mengungkapkan bahwa Wayan Mirna Salihin memiliki kembaran yaitu Made Sandi Salihin. Kasus ini kembali menarik perhatian publik setelah hadirnya film dokumenter by Netflix yang bertajuk Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film ini sudah tayang sejak Kamis 28 September 2023 di Netflix. Dalam film dokumenter tersebut menceritakan sisi lain dan menimbulkan persepsi baru dari kasus pembunuhan kopi sianida yang masih misteri. Terdapat juga sejumlah potongan fakta yang tidak diketahui oleh publik turut diungkap dalam film ini. Dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso by Netflix, Made Sandi Salihin mengungkapkan bahwa ia dan Wayan Mirna Salihin sama-sama penikmat kopi dan Sandi juga tidak menyangka bahwa kembarannya mati karena meminum es kopi Vietnam pada saat Mirna meet up bersama kedua sahabatnya, yaitu Hani dan Jessica di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Pada hari kejadian, Jessica datang terlebih dahulu sebelum pukul 16.00 dengan membawa beberapa paper bag dan ia berinisiatif memesan minuman terlebih dahulu sebelum Mirna dan Hani datang. Jessica order 1 es kopi Vietnam, 2 koktail. Tidak lama setelah minuman datang, Mirna dan Hani sudah sampai di kafe. Posisi table mereka duduk tidak sepenuhnya dapat terlihat oleh CCTV dan ada pergerakan Jessica memindahkan beberapa paper bag di depan minuman mereka. Gerakan tersebut menimbulkan beberapa asumsi bahwa Jessica lah yang menaruh racun sianidanya. Mereka bertiga sedang mengobrol seperti biasanya saat Mirna minum es kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica. Mirna langsung mengeluarkan busa dari mulutnya. Tidak lama kemudian pertolongan datang dan langsung dibawa ke RS Abdi Waluyo. Menggunakan mobil pribadi bukan ambulans sampai rumah sakit, nyawa Mirna tidak dapat tertolong. Lalu pihak rumah sakit mengambil sampel cairan lambung Mirna, kemudian hasil tes setelah 70 menit. Kematian dinyatakan bahwa lambung Mirna negatif mengandung racun sianida. Ditemukan dalam es kopi Vietnam itu terdapat racun sianida sebanyak 7.400 mg. Berdasarkan fakta dan data yang Dr. Budi Budiawan, technical toxologist, dapat bahwa secara ilmiah racun sianida yang awalnya berbentuk cairan bisa berubah menjadi gas. Jika itu terjadi dan di suatu area yang tertutup, maka gas tersebut akan kemana-mana.
Apabila sianida itu ada di dalam kopi tersebut, maka seluruh orang yang berada dalam kafe tersebut akan pingsan setelah menghirup gas sianida. Tapi nyatanya tidak semua orang dalam kondisi baik, sedangkan kondisi tubuh Mirna sudah pingsan dengan mengeluarkan busa, dan saat Mirna mati tubuhnya berwarna biru. Kejagung tanggapi rencana PK Jessica Wongso. Kasus kembali dibuka. Minta hal ini ke Kamarudin Simanjuntak. Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyatakan kesiapannya dalam menghadapi upaya peninjauan kembali atau PK terkait kasus hukum Jessica Kumala Wongso yang terkenal dengan pembunuhan menggunakan racun sianida terhadap Wayan Mirna Salihin. Pengumuman ini muncul setelah pengacara Jessica Wongso mengungkapkan rencananya untuk mengajukan PK. Kejagung menegaskan bahwa mereka akan menerima bukti baru yang diajukan untuk PK. Tetapi, bukti tersebut harus benar-benar baru dan tidak sekedar pengulangan dari yang sudah ada. Tapi kalau ada, silakan membuat PK baru. Sekarang kita tinggal menunggu novum apa yang diajukan. Jangan sampai yang sudah diceritakan dahulu, diungkap dahulu dalam persidangan berikutnya diajukan kembali, ujarnya. Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, berharap agar novum atau bukti baru yang diajukan dalam kasus ini akan menjadi penentu dalam proses hukum berikutnya. Saya berharap sekali kasus ini ketika dibuka kembali, novum apa yang dipunyai oleh teman-teman lawyer Jessica, tutur Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Namun Ketut Sumedana juga mengingatkan bahwa Jessica Wongso telah melalui pengujian di 5 tingkat peradilan, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan 2 upaya hukum luar biasa berupa PK. Tidak ada hakim yang memiliki pandangan berbeda dalam kelima tingkat peradilan tersebut, dan Jessica Wongso telah dijatuhi hukuman bersalah. Meski demikian, Kejagung akan menghormati hak setiap terpidana untuk mengajukan PK, asalkan bukti baru yang diajukan memenuhi syarat. Ini merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan yang adil. Dalam perkembangan terkait kasus ini, terlihat adanya dukungan yang kuat untuk Jessica Wongso. Beberapa pengacara terkenal seperti Kamarudin Simanjuntak dan Hotman Paris berpendapat bahwa bukti dalam kasus kopi sianida ini belum cukup kuat. Selain itu, Otto Hasibuan, pengacara Jessica Wongso sejak 2016, mengungkapkan bahwa ada sekitar 70.000 pengacara yang siap membela Jessica secara gratis. Pengacara-pengacara tersebut berkomitmen untuk membantu Jessica Wongso dalam upayanya untuk mengajukan peninjauan kembali. Otto Hasibuan bahkan menyatakan bahwa mereka telah mengantongi sejumlah barang bukti baru dan sedang mempersiapkan peninjauan kembali kasus ini. Dalam pandangan Kamarudin Simanjuntak, hakim dan jaksa terlalu tergesa-gesa dalam menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka dalam kasus kopi sianida. Menurutnya,